guys, kita ada di Community Center Pamulang, Tangsel. Ya. Ketemu Bu Riko lagi ya, Bu Riko. Luar biasa. Bu Riko, Bu Riko setiap ini di Community Center olahraga. Iya, paling banyak di sini. Oh, gitu. Emang ini ini oleh Dispora. Oh, gitu. Jadi apa aja saja sih, Bu, yang ada di sini kelihatannya komplit ya? Iya, insya Allah. Ini punya Tangsel. Di sini ada sepak bola, ada bola futsal di sana. Ada gitu ya. Jadi di Tangsel baru kali ini ya ada Ya, tahun 2019 diresmikan. Jadi selama pandemi juga tetap ada ya? Ada, hanya terbatas. Kemarin sempat ditutup. Ini bagian apa Dispora yang mengelola ini? Bagian prestasi. Prestasi? Ya, olahraga prestasi. Di bidang berarti olahraga KONI prestasi. Dong. Yang prestasi itu KONI? Iya, ngacu ke KONI. Tapi jadi yang mengelola KONI? Iya, jadi bidang olahraga itu ada yang pembudayaan olahraga, ada yang bidang prestasi. Nah, ini sini dipegang oleh bidang prestasi. Tapi di pembudayaan juga, khususnya senam, dilaksanakan di sini juga. Bagus, ya. Ada kantinnya, sekretariatnya. Ini tempat ini ya? Iya, ini kita senam di situ. Kalau ada acara-acara itu di situ. Ada peresmian, ada apa itu di situ. Ini jogging tracknya. Ya, ada jogging tracknya. Luar biasa ya? Ya. Ini tempat senam ya, Bu ya? Ya, di sini. Ada masjidnya juga, sarana ibadahnya ada masjid. Oh, luar biasa ya. Di dekat masjid itu lapangan futsal. Mungkin Pak Kadis sudah ada. Oh, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah baik, luar biasa. Kebetulan Pak Kadis lagi di sini. Nih kedatangan tamu istimewa nih. Ya Bu Pak Kadis Nenden lagi di sini apa lagi ngontor apa lagi gimana nih ada di sini kebetulan? Hampir setiap Jumat saya berkantor di sini di UPTD. Kalau Senin sampai Kamis saya di Puspempem. Jadi cobalah nyempatkan diri walaupun tidak tiap Jumat gitu saya gitu kesini. ya Pak. Ya tadi saya keliling Pak, udah luar biasa sekali di Tangsel udah punya community center. Ya. Ada tempat sepak bola, saya lihat tempat futsal, tempat senam, luar biasa sekali nih Pak. Sejak kepemimpinan Bapak ya Pak ya dibangun ini? Ya, terima kasih sebelumnya ya bicara gitu ya. Tapi harus saya katakan sebetulnya CC itu bukan untuk pusat olahraga. Perlu saya jelaskan, CC itu community center. Jadi suatu program dari Bu Airin ya. Jadi selama ini salah persepsi ya Pak ya? Ini ya. Bukan sport center, katakan bukan. Community, jadi komunitas. Makanya kan kalau mungkin Bu Riko boleh lihat ada tempat main anak-anak ya, tempat mungkin kumpul-kumpul. Nah, tapi ya tadi saya salut ke Bu Airin. Dia punya pikiran kenapa tidak sekaligus untuk tempat olahraga. Nah, ini yang saya bilang tadi. Kan nggak mungkin tanpa alasan ya Bu Airin menyerahkan pengelolaannya ke Dispora. Saya katakan kenapa nggak dinas tata kota aja dan dinas bangunan ya. Kenapa kemudian misalkan tidak dinas lain gitu lah. Kenapa? Karena banyak di sini venue-venue olahraga. Walaupun meskipun karena itulah ini jujur saya katakan venue-nya tidak berstandar. Tidak berstandar, maksudnya tidak standar nasional atau internasional. Gitu. Tapi Pak, kalau misalnya ini direncanakan untuk tiap kecamatan, ini udah luar biasa Pak. Satu kecamatan ini sudah cukup memadai lah ya. Animo masyarakat besar sekali ya Pak. Dan bukan, Bunda, bukan saya pengalaman di sini ya. Bukan masyarakat Tangsel aja, masyarakat terdekat kita Bojongnangka. Iya, dari Depok ya. Depok ini. Ikut senam, Alhamdulillah. Dari Cinangka, dari Bojong. Jadi termasuk kabupaten provinsi Jabar ya. Depok itu. Iya, Jabar kan Depok ke Jabar. Masuk ke sini boleh nggak? Kenapa tidak? Udah ke sini, Ibu mangga aja. Boleh. Tapi antusias masyarakat di sini cukup bagus ya Pak ya. Dan saya lihat juga dari mulai sepak bola, futsalnya, senamnya terutama ya Pak ya. Nah ini Pak, saya ngobrol-ngobrol masalah senam ini tempat ini. Berapa banyak nih Pak? Kelihatannya cukup untuk bagi mereka yang sudah tidak mampu berdiri, kelihatannya masih bisa dipakai untuk senam nih Pak. Ya Pak ya, luar biasa nih dibikinnya itu, dikemas sedemikian rupa sampai yang tidak bisa berdiri juga bisa duduk di situ ya Pak. Ya. Tapi kalau menurut saya nih, pandangan saya ini sebetulnya secara kebetulan itu. Memang jujur saya tidak khusus didesain untuk senam. Ya ini untuk amphitheater sebetulnya gitu. Jadi orang bisa nonton atau apa. Tapi kemudian itu bisa dimanfaatkan tadi kata
Bu Nenden bahwa itu untuk senam, it's good, nggak no problem, gitu, dimanfaatkan. Iya. Ini mohon maaf Pak, ini dengan kegiatan Dispora ini karena kan ada Korni sama Kormi ya Pak ya. Iya. Betul. Nah kebetulan sekali di Menpora itu kan ada ASDEP khusus, ASDEP olahraga khusus. Nah olahraga khusus itu kan salah satunya lansia ya Pak ya, sama berkebutuhan khusus, sama usia dini. Nah, yang saya tahu bahwa di Menpora juga sudah ada ini lansianya. Nah itu bagaimana di Tangsel itu kegiatan senam tentang senam lansianya dari Dispora Tangsel sendiri, seperti apa Pak kira-kiranya? Iya, kalau pembinaan secara fungsi itu maksudnya seperti lansia ini kan memang ada di Dinsos ya. Iya. Fungsi organisasinya, lansianya, artinya kategori umurnya. Ya karena kebetulan saya juga pernah tugas di Dinsos Nakertran kan, waktu itu. Jadi saya paham. Namun berbicara ketika keolahragaan, mungkin kebugarannya, ya apapun itu ada di Dispora memang. Ya kalau saya jujur saja ngelihat kalau lansia dan khususnya untuk senam, untuk kebugaran itu, saya nggak ngeliat ke siapa-siapa lagi, ngeliat Bu Nenden sebetulnya. Ini Bu Nenden mancing-mancing aja nih nanya-nanya. Tapi ya begitulah, betul. Saya nggak bohong karena saya kenal beliau ini dari mulai di Dinso. Jadi Bu ini kayaknya ini mancing-mancing aja. Tapi emang begitu ya. Sebetulnya kan mungkin Bapak nanti bakal jadi lansia ya Pak ya. Pasti itu, Masya Allah. Pasti lagi, pasti mantap dulu pajak umurnya nih Pak. Itu bagaimana ke depannya nih Pak untuk apalagi sekarang kan lagi musim pandemi ini Pak. Baik. Dari kebugaran dari Dispora sendiri seperti apa untuk mengurangi pasti mengurangi kegiatan kan Pak ya. Nah tapi untuk mengantisipasi supaya tetap mereka sehat, tetap segar, tetap bugar di lapangan itu seperti apa dari Dispora untuk ke masyarakat? Ya, khususnya kalau lansia, bicara Dispora ya, bicara olahraga juga, saya boleh jujur saya katakan lebih banyak kepada ya inisiatif dari masyarakat. Ya, pemerintah dalam Dispora, kalau saya boleh jujur, belum terlalu banyak ya berada di masyarakat terkait dengan ini. Harus jujur saya katakan. Betul. Ya. Jadi ini luar biasa masyarakat Tangsel ini justru dengan inisiatifnya, dengan keinginannya untuk olahraga, untuk sehat, khususnya para lansia ini luar biasa. Ya. Jujur. Jadi bukan saya katakan Dispora itu belum terlalu berbuat banyak lah. Ya, dan mungkin dengan pertanyaan tadi juga musik ya. Mengusik saya juga saya bilang tadi. Ini agak apa-apa dan mengingatkan saya lah. MPO sebenarnya Bunda. Iya, selama saya jadi Dispora saya merasa begitu. Karena memang nonsen ya apapun itu harus didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup lah. Iya. Karena Dispora, ya Bu Riko kan kalau nggak salah masih Dispora ya. Jadi artinya kan tahulah kita boro-boro punya inisiatif, punya ide, punya kreativitas untuk anggaran aja yang disediakan oleh APBD untuk menjalankan kegiatan rutin saja pas-pasan. Kalau saya nggak ngomong kurang mah, saya nggak mau ngomong kurang, jadi kayak cengeng ya kan. Oke, tapi nggak apa-apa. Tapi saya bersyukur di Tangsel, juga di Tangsel, di Dispora, masyarakatnya luar biasa. Termasuk tadi lansianya. Ya ini tokoh kita. Lansia untuk senam luar biasa. Bilang lagi Pak kalau harus kumpul. Itu luar biasa, itulah semangatnya. Makanya mungkin rata-rata usia di Tangsel ini tinggi. 72 atau 74 saya. Ya artinya termasuk tinggi Indonesia. Tertinggi. Ya itu tadi, kalau dikasih pekerja juga saya percaya masih beres. Dibanding anak muda sekarang yang kadang-kadang malah aduh, anak muda itu kurang etos kerjanya. Sorry, saya agak melebar. Tapi intinya begitulah. Kalau bicara lansia, kemudian kaitan dengan Kemenpora, selama ada kegiatan yang dari pusat pun kita akomodir. Kalaupun kemudian dari sini timbul ide-ide dari lokal, bicara lansia ini mengadakan misalkan suatu komunitas khusus, kebugaran lansia melalui senam atau apapun itu, ya saya sambut gitu, nggak masalah. Kata modir, ayo kita kerjasama. Ya. Ini kan harapan hidup kita kan makin tinggi ya Pak ya. Jadi lansia itu bukan menciut tapi melebar. Ya, betul sekali. Itu bagaimana Pak sekarang ini menghadapi pandemi ini? Untuk mungkin ada kiat-kiat dari Dispora, karena mohon maaf juga Pak, kelihatannya Dispora dan Kormi itu belum memasyarakat.
Dan mereka tuh belum tahu apa itu Dispora. Kemarin tadi aja saya mau ke Dispora. Apa Dispora? Banyak yang seperti itu, Pak. Padahal mereka itu orang pesenam, orang olahraga. Nah, itu bagaimana mensosialisasikannya Dispora dan KONI ke masyarakat? Ya itu tadi ya, saya katakan tadi kan. Memang belum berperan banyak, belum hadir banyak pemerintah dalam Dispora di masyarakat. Dan di para mohon maaf penggiat olahraga belum banyak. Saya katakan tadi betul. Itu yang dikatakan Bu Nenden betul itu. Makanya untuk ini mungkin artinya menjadi pengingat saya dalam hari Dispora untuk lebih bisa berperan banyak lah, mensosialisasikan keberadaan Dispora, mensosialisasikan Dispora, dan nanti mungkin kita akan minta bantuan termasuk kepada para lansia ini yang itu ikut dalam terhimpun di tadi kebugaran lansia, katakanlah seperti itu. Nah itu Pak, sekarang itu bagaimana pesan-pesan Bapak untuk masyarakat supaya tetap sehat, bugar, dan tahu bahwa kita ini ada Dispora di sini Pak. Apa silakan untuk pesan-pesannya Pak? Ya, kepada masyarakat luas khususnya Kota Tangerang Selatan, saya selaku Kadispora Tangerang Selatan mengajak masyarakat untuk terus membudayakan olahraga. Apapun itu olahraganya. Namun saya sampaikan harapan juga harus ingat tentang usia. Mungkin ada beberapa teman-teman sini di masyarakat Tangsel dulu mantan atlet lah katakan. Tentunya akan berbeda dengan telah usia. Kalau ada kemudian ada lembaga-lembaga khusus atau lembaga apapun namanya yang mengakomodir itu terkait lansia, artinya olahraga apa yang paling cocok untuk itu. Itu hayu berbondong masuk ke situ. Himbauan saya seperti itu. Hayu ramaikan. Jadi jangan sampai kita kehilangan arahan untuk olahraga. Artinya kalau berkumpul di suatu komunitas misalkan kayak lansia, para lansia itu kan tetap bisa berolahraga terus, bisa insya Allah panjang umur lah ya kan. Mudah-mudahan gitu. Itu tadi, dan sekali lagi tugas Dispora untuk lebih mengolahragakan masyarakat, ya, membudayakan masyarakat. Ya, dengan program-programnya insya Allah nanti mulai tahun 2020 khususnya karena pemerintahan baru, program-program baru, dan mudah-mudahan lebih bisa diperhatikan lah nih para lansia ini. Kalaupun dibilang tidak produktif, siapa bilang tidak produktif? Paling tidak menularkan itu. Senangnya olahraga itu anak muda sekarang tahu sendiri. Mengajak sehat, tetap sehat, aktif, produktif, dan mandiri. Betul. Itu yang kita harapkan. Tidak menyusahkan. Tidak menyusahkan. Ya, dan bukan hanya tidak menyusahkan, memberikan contoh yang lebih luar biasa. Jadi motivator Pak. Amin. Mudah-mudahan. Yang udah tua dan lansia aja masih berolahraga gitu kan, masih menjaga kesehatannya untuk bisa lebih produktif, masih bisa eksis gitu kan, di sisa umur. Ya kan kita udah tua, saya juga masih tua sebetulnya deh. Masih belum Pak. Kelihatannya masih anak SMA. Kelihatannya iya, makanya saya kalau saya Dispora, apalagi Dispora pemuda saya bilang. Pemuda ya. Anak pemuda. Iya. Ya Bapak, kalau begitu saya terima kasih atas waktunya dan juga pesan-pesan Bapak kepada masyarakat. Mudah-mudahan tolong ya disuarakan ya, dikampanyekan oleh lansia ini. Terima kasih. Dispora tetap eksis, tetap sukses dalam pimpinan yang Bapak. Insya Allah, terima kasih. Dan saya doakan Bapak juga tetap sehat. Amin, insya Allah. Ya Pak, Bapak, kalau ada senam-senam, saya harapkan Bapak juga hadir. Boleh kan? Oh, saya kira nggak boleh, bukan anggota gitu. Enggak ya. Wah, alhamdulillah. Ya sekali lagi Pak, terima kasih. Saya mohon pamit atas waktunya juga Bapak. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan.